Kalian pernah bingung saat memulai proyek desain? Nah, materi kali ini bisa jadi solusinya, yaitu pengarahan desain inspiratif. Apa sih pengarahan desain inspiratif itu? Pengarahan desain inspiratif adalah sebuah pendekatan strategis dalam desain yang bertujuan untuk memicu kreativitas, inovasi, dan konsistensi dalam sebuah produk dan layanan. Nah, ini melibatkan proses merumuskan visi desain yang jelas, menetapkan prinsip-prinsip desain yang kuat, dan mengintegrasikan elemen-elemen estetika dan fungsional yang saling melengkapi. Kenapa sih desain inspiratif itu penting? Nah, yang pertama itu ada komunikasi yang jelas. Semua orang tuh harus tahu desain apa yang harus dilakukan. Nah, yang kedua itu ada kreativitas yang terarah. Nah, desainer tuh punya arah yang jelas untuk berinovasi. Yang terakhir ada hasil yang lebih baik. Nah, proyek itu dapat selesai tepat waktu dan sesuai harapan. Pengarahan desain inspiratif ini juga ada kriterianya loh, dan ada 9 kriteria. Nah, 9 kriteria pengarahan desain inspiratif ini yang merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk menciptakan desain yang tidak hanya fungsional, tetapi juga inspiratif dan relevan. Nah, kriteria ini membagi aspek-aspek penting dalam sebuah proyek desain menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu adalah strategis, yang kedua konteks, dan yang ketiga adalah kinerja. Yang dimana dibaca menjadi 3 lagi dengan total 9 kriteria. Nah, kategori yang pertama adalah strategi. Nah, strategi ini ada 3, yaitu filosofi, struktur, inovasi. Nah, filosofi ini berisikan sejarah, nilai, keyakinan, visi misi, dan strategi perusahaan. Sedangkan struktur berisi tentang domain, model bisnis, dan keunggulan kompetitif perusahaan. Dan yang terakhir adalah inovasi. Yang ini berisikan tentang area dan jenis inovasi perusahaan. Kategori yang kedua adalah konteks. Nah, konteks ini yang berisikan sosial atau manusia, lingkungan, dan viability. Nah, sosial ini merupakan kebutuhan dan aktivitas tentang individu atau kelompok konsumen. Nah, sedangkan lingkungan yang berisikan tentang persyaratan dan harapan untuk masalah lingkungan. Nah, yang terakhir ada viability, yaitu ekspektasi tentang kinerja ekonomi. Kategori yang ketiga adalah kinerja, yang meliputi proses, fungsi, dan ekspresi. Nah, proses ini merupakan anggaran dan jadwal proyek, sedangkan fungsi, sifat kiriman termasuk nilai jual unik. Nah, yang terakhir adalah ekspresi, gaya sensorik, dan estetika pada produk. Contoh pengarahan desain inspiratif pada aplikasi belajar bahasa asing. Produk yang ditawarkan adalah aplikasi mobile untuk belajar bahasa asing dengan metode gamifikasi. Yang pertama adalah filosofi. Nah, tujuan utama aplikasi ini adalah membuat belajar bahasa asing jadi menyenangkan dan mudah. Nah, yang kedua ada struktur. Aplikasi ini dibuat oleh tim ahli dalam teknologi dan pembelajaran. Nah, kita punya cara belajar yang unik dan seru, serta konten yang berkualitas. Yang ketiga ada inovasi. Kita menggunakan teknologi canggih untuk menyesuaikan pelajaran dengan setiap pengguna. Yang keempat adalah pengguna. Aplikasi ini cocok untuk siapa saja yang ingin belajar bahasa asing, baik pelajar, pekerja, atau siapapun. Nah, yang kelima ada lingkungan. Kita peduli dengan lingkungan, jadi kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dengan membuat aplikasi ini. Lalu yang keenam adalah bisnis. Kita akan menawarkan beberapa pilihan yang fleksibel dan kamu bisa mengunduh aplikasi ini di toko aplikasi. Nah, yang ketujuh, proses pembuatan. Nah, kita akan membuat tampilan aplikasi yang menarik dan mudah digunakan. Aplikasi ini akan dibuat dengan teknologi terbaru agar berjalan lancar. Dan kita juga akan terus melakukan perbaikan dan memastikan aplikasi ini selalu berkualitas. Nah, yang kedelapan ada fitur-fitur. Aplikasi ini punya banyak fitur seru, seperti latihan berbicara, mendengarkan, dan menulis. Ada juga fitur game yang membuat aplikasi ini lebih menyenangkan. Kamu juga bisa berinteraksi dengan pengguna lain untuk berlatih bersama. Yang terakhir adalah tampilan. Aplikasi ini akan terlihat modern dan menarik dengan warna-warna yang cerah. Kita juga akan menggunakan animasi dan suara yang bagus untuk membuat belajar menjadi lebih hidup. Singkatnya, dengan menerapkan 9 kriteria ini, aplikasi belajar bahasa asing akan menjadi teman belajar yang sangat baik, yang membuat proses belajar menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan efektif. Menulis arahan desain yang inspiratif. Ketika membahas tentang membuat arahan desain yang inspiratif, kolaborasi atau co-creation adalah kuncinya. Penelitian menunjukkan bahwa dengan menulis arahan desain secara serius, maka tingkat ide kita akan meningkat hingga 20%, bahkan 25% untuk desain yang sudah mahir. Meluangkan waktu untuk menulis arahan yang baik akan membantu kita untuk melakukan riset lebih mendalam dan menemukan lebih banyak peluang untuk ide-ide yang berdampak. Menulis arahan secara kolaboratif juga akan mengurangi keraguan dalam tim dan mendorong anggota tim untuk lebih berani mengeksplorasi konsep baru. Kolaborasi ini tidak hanya menambah nilai pada proyek, tetapi juga mengurangi risiko dan membuka ruang yang lebih besar untuk kreativitas. Ada 3 langkah utama dalam membuat arahan desain yang inspiratif.
Yang pertama, membuat template dan mengembangkan konten. Langkah pertama adalah membuat template yang sesuai dengan strategi bisnis kita dan mengembangkan konten yang relevan sebagai kerangka dasar untuk semua arahan. Yang kedua, menulis arahan secara mandiri. Setelah template siap, masing-masing anggota tim menulis arahan mereka sendiri, mengikuti template yang telah dibuat. Setiap orang akan menuangkan pemahaman mereka tentang proyek ke dalam arahan tersebut. Yang ketiga, mengintegrasikan arahan paralel ke dalam dokumen akhir. Setelah semua arahan selesai ditulis, langkah berikutnya adalah menggabungkan semuanya menjadi satu dokumen final. Proses ini melibatkan review untuk memastikan kualitas dan konsistensi, serta melakukan revisi jika diperlukan agar hasil akhir sesuai dengan tujuan proyek. Dengan mengikuti 3 langkah-langkah ini, kita bisa membuat arahan desain yang tidak hanya inspiratif, tetapi juga kuat dalam konsep dan jelas dalam mendukung tujuan. Pembahasan selanjutnya ialah tentang temuan penelitian terhadap brief desain yang sangat inspiratif. Anggaran yang berlebihan merupakan suatu masalah serius bagi para pengembang produk. Hal yang dapat mereka lakukan untuk menghindari permasalahan ini adalah dengan pemeriksaan secara berkala dan cermat terhadap konten-konten yang akan dialokasikan untuk 2 kriteria desain. Nah, 2 kriteria desain ini adalah yang pertama proses, yang artinya bagaimana cara kita membuat produk, mulai dari material-materialnya atau dari benda-benda yang kita butuhkan. Lalu yang kedua ialah ekspresi, yaitu bagaimana tampilan dan nuansa produk tersebut dapat tersampaikan kepada konsumen. Sebagai contohnya ialah desain yang membuat konsumen tertarik dengan produk yang sudah kita tawarkan. Dari kedua kriteria tersebut harus masuk ke dalam sebuah brief design. Sebuah peninjauan dilakukan oleh Peterson, Steinert, dan Beckman pada tahun 2011 terhadap 81 brief, yang dimana menjelaskan adanya 51 brief proyek dilakukan di Stanford University dan 30 brief dari proyek yang akan dilakukan di beberapa perusahaan. Brief yang dikumpulkan tersebut berbagai jenis bidang ada di dalamnya, mulai dari otomotif, produk konsumen, perawatan kesehatan, konstruksi, hingga ke dalam bidang penerbangan. Proyek-proyek tersebut juga sangat bervariasi, mulai dari suatu hal yang sederhana seperti alat pencukur hingga ke alat pertambangan, dari ukurannya yang hanya sebesar smartphone hingga ke interior suatu pesawat. Menariknya lagi adalah para penulis menemukan bahwa jumlah untuk suatu proses berkorelasi negatif dengan jumlah konten untuk suatu ekspresi. Hal ini menunjukkan jika semakin dikit informasi yang dimiliki suatu brief tentang hasil proyek, semakin banyak juga informasi yang dibutuhkan untuk menggambarkan bagaimana proses tersebut berjalan. Memang, satu kelompok pengembang produk otomotif yang mendistribusikan jumlah konten untuk 2 kriteria ini dengan cara yang lebih seimbang akan mengalami sedikit kesulitan. Namun, kelompok pengembang lain yang menulis lebih sedikit tentang bentuk ekspresi dalam suatu brief, mereka akan menyebabkan hilangnya kendali proyek mereka, yang dimana terjadinya pembengkakan anggaran dan juga kemungkinan terburuknya adalah kegagalan produk proyek tersebut. Dari diagram yang ditampilkan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bentuk distribusi konten dalam suatu brief design dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama strategi, yang dimana di gambar yang telah ditampilkan hanya membutuhkan 10%, lalu ada konten yang membutuhkan 5%, lalu ada performa atau kinerja yang di dalamnya dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada proses yang dimana mengambil porsi yang paling besar yaitu 55%, lalu ada fungsi yang dimana hanya membutuhkan 5%, dan juga ada ekspresi yang hanya membutuhkan 25%. 3 kesalahan yang harus dihindari bagi para penulis brief. Yang pertama, distribusi konten. Seringkali para penulis meremehkan pentingnya menyertakan strategi dalam brief. Mereka beranggapan bahwa desain adalah sesuatu yang dapat dipikirkan belakangan dan tidak perlu dikaitkan dengan aspek bisnis. Padahal, itu adalah pikiran yang kuno loh. Setidaknya, 10% dari brief harus membahas strategi, 5% membahas fungsi, dan 25% ekspresi desain untuk memberikan panduan yang jelas kepada tim. Yang kedua, ada menyeimbangkan proses dan ekspresi. Pastikan keseimbangan antara konten dengan proses dan ekspresi dalam brief proyek. Terlalu banyak fokus pada proses yang lebih dari 55% dapat mengabaikan kriteria lain. Sementara, terlalu sedikit fokus pada ekspresi atau kurang dari 25% bisa memicu eksplorasi berlebihan
dan pembekakan anggaran. Sehingga, pastikan keseimbangan antara proses dan ekspresi dapat terjadi. Yang ketiga adalah panjang brief. Penulis brief sebaiknya mengukur jumlah kata yang digunakan dalam brief desain mereka. Brief yang terlalu panjang atau terlalu pendek bisa menyebabkan miskomunikasi dalam pengembangan produk. Brief yang efektif biasanya memiliki panjang antara 500 hingga 1.500 kata. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan atau kunci sukses. Teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari menulis sebuah desain brief adalah mengkomunikasikan kemampuan organisasi, strategi bisnis, dan model bisnis kepada anggota tim desain sehingga mereka memiliki bekal yang baik untuk mensintesis konsep-konsep baru berguna dan dapat dipasarkan. Di bab ini, kami memperkenalkan 9 kriteria kualitas desain dan memberikan contoh untuk proyek desain produk dan penelitian. Kami juga menjelaskan 3 langkah penulisan desain brief secara kolaboratif, serta membahas temuan penelitian dan jebakan yang perlu dihindari. Metode ini bertujuan membantu manajer bisnis dan desainer untuk memanfaatkan desain secara efektif.